كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كما يحب ربنا ويرضى وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita usul min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Akhir dari pembahasan kita itu asal pertama dari usul ahli sunnah wal jamaah itu ada 6 perkara. Hendak ya Hanif. Ya. Baik. Iman kepada Allah mencakup ada berapa perkara? Nah, hendak ya Fatah. Baik, iman kepada rububiyah Allah, kepada rububiyah Allah. Terus al-asma wa sifat. Terus iman kepada rububiyah Allah, iman kepada al-asma wa sifat. Terus iman kepada uluhiyah. Nah, daya lutfi. Apa dalil iman kepada 3 hal itu? Dalil adanya tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Hafal ayatnya. Ayo. Baik. Nah, istiqra, setelah para ulama istiqra dan tatabu, mereka mendapatkan ayat yang menunjukkan tauhid itu ada 3. Apa ayatnya? Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Baik, masyaallah. Naqra insyaallah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa tauhidul asma'i was sifati ma'nahu itsbatu ma athbatahu Allah li nafsihi aw athbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifati wa tanzihu Allah amma nazzahu anhu nafsahu aw nazzahu anhu rasuluhu minal uyubi wan naqaisi min ghairi tamthilin wala tashbihin wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala ta'wilin. Kama qala ta'ala, laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa kama qala ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Adapun tauhid al-asma' wa sifat maknanya itsbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi, yaitu kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Au athbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifat, atau apa yang ditetapkan kepada Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Wa tanzihullahu amma nazzahu anhu nafsahu, dan apa yang disucikan oleh Allah kepada dirinya, maka kita juga menyucikannya.
wa nazzahu anhu rasuluhu anil minal uyubi wal naqais, dan apa yang disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kekurangan-kekurangan tersebut. Iya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil rasa ngantuk dan juga tidak tidur. Bila sifat naqis, ini sifat yang kurang bagi Allah. Dan Allah yang zat yang maha sempurna, mustahil disifati baginya ya ngantuk, rasa ngantuk dan tidur itu sendiri. 6. Dan penetapan sifat bagi Allah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati itu tidaklah ya menunjukkan Allah memiliki kekurangan, dan sudah menjadi perbedaan yang sangat mendasar antara i'tiqadi ahli sunnah dengan i'tiqadi ahli bidah. Di dalam tauhid ini sudah terjadi dari zaman dahulu, dari zaman Imam Ahmad sampai hari ini. Ya, bahkan Al-Imam Sabuni rahimahullah menyebutkan dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis, man yusammi ahlus sunnah bil mutasyabbih fahuwa al-jahmiyah. Siapa yang menamakan ahlu sunnah dengan musyabbiha atau dengan mujassimah, maka dia adalah Jahmiyah. Karena Jahmiyah menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena mereka memiliki ilzam, siapa yang mengatakan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka lazimnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk. Seperti apa? Makhluk. Ini adalah pelaziman yang dilazimkan oleh Jahmiyah kepada Ahlus Sunnah. Kemudian datang Mu'tazilah yang dia berbeda dengan akidahnya Al-Jahmiyah, di mana Al-Mu'tazilah menurut akal mereka nama itu boleh kita tetapkan bagi Allah, yang tidak bisa kita tetapkan adalah sifat. Itu kata Mu'tazilah. Oleh karena itu Mu'tazilah menetapkan seluruh nama bagi Allah dan dia menolak seluruh sifat bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali wujud. Ada. Ya, karena kalau dia menafikan juga sifat ada, maka jelas kekafirannya. Tetapi mereka mengatakan wujudnya Allah beda dengan wujudnya makhluk. Adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Ini pemikiran Mu'tazilah. Kemudian datang cucu-cucu dari Jahmiyah, dari kalangan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Kulabiyah. Hakikatnya mereka adalah cucunya Jahmiyah. Ya, menolak sifat-sifat Allah, ya, kecuali apa yang menurut akal mereka itu mungkin kita sifatkan untuk Allah. Maka muncullah ya kelompok yang menetapkan 7 sifat bagi Allah. Ada kelompok yang menetapkan 20 sifat bagi Allah. Dan ada kelompok yang menetapkan ya 50 sifat bagi Allah. Dan semua anak pina ini menuduh Ahlus Sunnah semua sebagai sebagai musyabbihah. Al-Asy'ariyah wal Kulabiyah wal Maturidiyah. Begitu juga wal Mu'tazilah wal Jahmiyah. Semuanya mereka mengatakan Ahlus Sunnah sebagai musyabbihah. Makanya disebutkan oleh As-Sabuni, ya, man yusammi Ahlus Sunnah bil musyabbihah fawal Jahmiyah. Siapa yang mengatakan Ahlus Sunnah itu ya musyabbihah, dia adalah siapa? Jahmiyah. Iya, dan urutan agama mereka itu berujung kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan mengambil agama dari Ja'ad bin Dirham, dan Ja'ad bin Dirham mengambil agama dari seorang Yahudi. Itu urutan agamanya siapa? Jahmiyah. Yang mana Jahmiyah itu dikafirkan oleh para ulama. Adapun Asy'ariyah
wal Kulabiyah wal Maturidiyah yang menjadi pegangan i'tiqad Ahlus Sunnah hari ini, ya, itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Yang dikafirkan adalah Jahmiyah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni, kisah yang sangat masyhur. Ada seorang raja bernama Abdullah. Waktu itu dia berkhutbah, ya, di hari raya Id. Kemudian dia berkata, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian dan sembelihlah hewan-hewan sembelihan kalian. Semoga Allah menerima sembelihan kalian. Adapun saya hari ini akan menyembelih Jaham ibnu Safwan karena dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Dia mengatakan Allah tidak mengambil Rasulullah sebagai kekasihnya. Dia ambil pedangnya, dia turun dari mimbarnya dan disembelih. Jaham bin Safwan ada di hadapannya. Bila sikap tegas umara wa immah ahli sunnah kepada kelompok bidah dari kalangan al-Jahmiyah. Iya. Karena akan banyak sekali ayat-ayat Quran yang akan mereka tolak. Ya, banyak sekali ayat Quran yang mereka tolak. Berapa puluh ayat Quran yang Allah menyebutkan tentang sifatnya dalam Al-Quran. Bahkan ratusan sifat. Mungkin ribuan sifat. Setiap Allah menyebutkan sesuatu, Allah sebutkan namanya. Allah sebutkan sifatnya. Ya. 6. Min ghairi tamthilin, tanpa kita memisalkan, wala tashbihin, tanpa kita menyerupai. Min ghairi tahrifin wala ta'lilin, ta'tilin, tanpa kita mentahrif, tanpa kita mentaktil. Wala ta'wilun, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama sedikit pun dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Semua dari firaq-firaq yang ada di dalam pembahasan al-asma wa sifat, semuanya menggunakan ayat ini. Al-Jahmiyah ketika mereka menolak seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat bagi Allah dan menetapkan wujud bagi Allah, apa dalilnya mereka? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau seandainya kita mengatakan Allah punya nama, Allah punya sifat, maka Allah akan sama dengan makhluknya. Ya, dan Allah telah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dan sama dengan Allah. Ya sudah, Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Begitu juga Mu'tazilah. Ketika mereka menetapkan nama-nama bagi Allah dan mentiadakan sifat bagi Allah karena lazim. Ketika kita mengatakan Allah itu memiliki banyak sifat, maka Allah itu akan berbilang. Allah akan berbilang. Ya, Allah Maha Mulia, Allah Maha Berrezeki, Allah Maha Pengampun. Nanti akan banyak Allah. Ini adalah kebodohan dan kejumudan berfikir. Ketololan di dalam memahami sesuatu. Ya, walillahil mathalul a'la. Seorang manusia itu pada dirinya terdapat sifat yang banyak. Suka tersenyum, ya, ramah, dermawan, suka membantu, giat bekerja, ya. Nah, manusia yang dia itu adalah makhluk Allah, ya, secara logika nggak perlu si Z misalnya dia punya 10 sifat berarti ada 10 Z. Tidak ada. Kembali kepada satu zat. Ini secara logika. Secara apa? Secara logika. Iya, dan tidak mungkin sesuatu zat yang mulia tidak memiliki sifat. Apa sifatnya? Semakin mulia sesuatu itu semakin apa? Semakin memiliki kelebihan-kelebihan. Sebuah HP dikatakan sebagai HP yang bagus, HP yang modern. Dia punya apa? Dia punya RAM segini, punya sifat begini, punya ini begini, punya ini begini, punya ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, dan seterusnya. Iya. Dan kita menetapkan sifat bagi Allah bukan kita takwil kepada HP. Tetapi takribul faham. Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran.
Allah memiliki sekian dari sifat. Ya, sekian dari sifat. Bukan karena kita takwil ke HP. Tapi ini takribul faham. Iya. Nah, kalau kita tanya kepada Mu'tazilah, kenapa kamu tidak menetapkan nama bagi sifat bagi Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Nah, begitu juga Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Kulabiyah. Iya, yang mereka menetapkan 20 sifat, 7 sifat dan 50 sifat. Ketika kita katakan, kenapa kamu tidak menetapkan sifat istiwa bagi Allah? Kata mereka, laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita katakan Allah itu beristiwa, maka nanti Allah akan sama dengan makhluknya. Ya, nanti arasy-Nya Allah lebih besar dibandingkan Allah. Allah membutuhkan kepada arasy. Maka ini mustahil disifati Allah dengannya. Karena Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah. Iya, inilah kekeliruan mereka. Kesalahan dalam cara mereka berfikir. Dan di sini tanakudnya Asy'ariyah sangat luar biasa. Iya. Nah, Asy'ariyah menetapkan sami, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamu bi nafsi, qudrah, irada, hayyun, sami, alim dan seterusnya. Nah, kita tanya, kalian menetapkan sifat alim tidak bagi Allah? Iya, ilmu. Allah memiliki ilmu. Apakah makhluk memiliki ilmu? Iya, makhluk memiliki ilmu. Apakah melazimkan ilmunya Allah sama dengan ilmunya makhluk? Oh enggak, beda. Ilmunya Allah beda dengan ilmunya makhluk. Lah kenapa ente tidak mengatakan istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk? Seperti pada pembahasan ilmu. Karena tidak ada beda pembahasan dalam zat dengan pembahasan dalam al-asma, dalam sifat. Tidak ada perbedaan antara zat Allah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini tanakudnya mereka. Iya, di sisi dia mengatakan ilmunya Allah beda dengan ilmunya makhluk. Kenapa dalam istiwa ente tidak mengatakan istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk? Iya, dan kemudian kedustaan-kedustaan yang dibawa oleh mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan rahmatnya menampakkan kebenaran itu di mata-mata muslimin, dan semoga Allah menghancurkan segala bentuk kebatilan-kebatilan dan kedustaan. Amin ya rabbal alamin. Jadi akan pertanggungjawabkan seluruh apa yang diucapkan di hadapan Allah. Dia telah menzalimi, ya, bukan hanya kepada satu orang, ribuan orang, jutaan orang, bahkan bukan di satu generasi, sampai generasi salaf terdahulu. Berapa dosa akan dia pikul di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah? Iya, ini dosa besar. Iya, ini menyangkut dengan akidah seseorang. Kalau seandainya dikatakan kita maling, kita pencuri, kita perampok, itu jauh lebih ringan dibandingkan apa? Berdusta dengan apa yang tidak pernah kita ucapkan. Ya, hadza qaulun khatir. Ya, wa nakhsha, dan kita takut ayul ikhwah, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menampakkan keagungannya, kebesarannya sebelum orang ini mati. Allah akan nampakkan di dunia ini. Dia kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. 6. Nah, Ahlussunnah ketika mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, mereka mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Ketika mereka mengkhabarkan sebagaimana dikhabarkan Rasulullah, Allah turun ke sepertiga dunia, sepertiga malam ke langit dunia. Laisa kamitslihi syai'un. Turunnya Allah beda dengan turunnya makhluk. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala disifati memiliki sifat tangan, tangannya Allah beda dengan tangannya makhluk. Paham di sini? Sehingga ada perbedaan yang sangat mendasar. Ahlussunnah di dalam mereka menetapkan nama bagi Allah dan sifat bagi Allah, mereka tetapkan dulu itsbat. Seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita sifati sebagaimana Allah sifatkan. Kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Setelah kita menetapkan, tanzih, kita sucikan. Bagaimana kita sucikan? Kita mensucikan
Sifat-sifat Allah yang mana sifat Allah tersebut tidak sama sedikit pun dengan sifat makhluknya. Ini namanya apa? Tanzih. Kalau ahlul bidah, dia tamsil dulu. Setelah dia tamsil, dia tanzih. Setelah tanzih, dia takwil. Ini thariqahnya mereka. Sehingga tidak akan pernah tersambung atau menyambung antara kita dengan mereka. Walaupun dalilnya sama. Iya. Allah beristiwa di atas arsy, ditamsil dulu. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh sama makhluk. Berarti arsy itu lebih besar daripada Allah. Oh, enggak mungkin. Maka dia apa? Ditanzih, disucikan. Enggak mungkin Allah beristiwa. Karena kalau Allah beristiwa, Allah akan sama dengan makhluknya. Faham di sini? Nah, Allah menyebutkan Allah beristiwa. Kamu mau nolak Al-Quran? Oh enggak, saya enggak mau nolak ayat Quran. Tetapi wajib untuk kita takwil. Apa takwilnya? Kekuasaan. Faham? Ma yafirru an syai'in illa waqa'a fih. Tidaklah mereka lari dari sesuatu kecuali mereka terjatuh dari apa yang ingin mereka lari. Mereka menafikan sifat istiwa bagi Allah supaya tidak sama dengan makhluknya. Mereka takwil dengan kekuasaan. Kita tanya, makhluk punya kekuasaan atau tidak? Makhluk punya kekuasaan atau tidak? Makhluk, seorang bapak menguasai rumahnya, menguasai keluarganya. Kepala desa menguasai desanya. Presiden menguasai negaranya. Ya, kamu bilang tadi nggak mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Ente mengatakan menguasai. Apa dia jawab? Menguasainya Allah beda dengan menguasainya makhluk. Kenapa ente tidak mengatakan saja dari awal istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk? Kenapa ente takwil dulu baru ente sucikan? Mafhum di sini wal ikhwah? Ini hal yang berbahaya. Hal yang khatir. Ya. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah. Namun ini bukan baru terjadi hari ini. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu dari para imam-imam terdahulu. Nah. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dari pondasi Ahlus Sunnah al-imanu bil malaikah. Ya, wal imadu bil malaikati ma'nahu at-tasdiqu bi wujudihim wa annahum khalqun min khalqillah khalaqahum min nurin khalaqahum li ibadati wa tanfidhu awamirihi fil kauni kama qala ta'ala ya ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihim ya'malun ja'ilil malaikati rasula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Dari pondasi Ahlus Sunnah adalah iman kepada para malaikat. Maknanya kita membenarkan adanya para malaikat. Mereka adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah menciptakan mereka dari api. Khalqum li'ibadatihi, dan Allah memerintahkan, menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintahnya. Ya, fil kaun, menurunkan hujan, menjaga surga, menjaga neraka, dan seterusnya. Ya, dan itu semuanya bukan Allah butuh sama malaikat. Ya, Allah enggak butuh sama malaikat untuk membantu pekerjaan Allah. Allah enggak butuh. Sebagaimana Allah enggak butuh sama arasy. Ketika Allah menciptakan arasy, Allah enggak butuh. Ya, nah lazimnya seharusnya ketika Anda mengingkari istiwa arasy bagi Allah, Anda juga harus mengingkari malaikat bagi Allah. Karena nanti akan mengatakan Allah sama kayak gubernur, ada ajudannya, ada penjaganya, ada satpamnya. Mafhum di sini? Sebagaimana Allah enggak butuh sama malaikat, demikian juga Allah enggak butuh sama arasy. Tanpa malaikat Jibril, apakah Allah bisa menurunkan hujan? Hah? Bisa. Begitu juga tanpa arasy, Allah bisa berada di tempat yang tinggi. Ya, karena sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala sifat yang ulu, tinggi di atas semua hamba-hambanya. Dan itu sebelum diciptakan arasy. Faham? Adapun istiwa di atas arsy adalah sifat fi'liyah.
Faham? Jadi sifat dzatiyahnya Allah tinggi. Sebelum diciptakan arasy dan setelah diciptakan arasy. Adapun beristiwa di atas arasy adalah sifat fi'liyah. Mafhum? Nah, kalau ditanya di mana Allah sebelum Allah menciptakan arasy, Allah itu tinggi di atas semua makhluknya. Karena itu sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Dan secara kalimat keseharian, ya orang-orang yang mengkafirkan, mengatakan Allah berada di atas arasy, ya terkadang dalam kalimatnya keseharian dia mengatakan kakek tak kembali waktu haju. Sering nggak orang ngomong seperti itu? Kita kembalikan kepada yang di atas. Hah? Sering nggak kita dengar? Sering kan? Terus ini kan namanya fitrah yang muncul tanpa dia sangka. Ya, kamu kembali aja kuat ke siapa? Kamu kembali ke atas sana siapa? Sana. Ya? Nah, di situ baru dia tolak. Kan maksudnya kalau menahan. Iya, menolak fitrahnya sendiri. Ya, cuman kalau kita ajak diskusi Allah di langit jadi masalah. Nah, coba dimunculkan. Antum sekali-sekali ngomong punya masalah dengan seseorang. Nah, ini saya banyak kali masalah nih sama orang. Ya, tetapi tidak ada jalan keluar, sudahlah kita kembalikan saja semua ke atas. Nah, coba antum ngomong gitu. Saya rasa nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Karena itu kalimat yang memang diucapkan tersebar di seluruh muslimin. Iya, nggak ada yang protes. Ya, ini menunjukkan fitrah yang tersembunyi tanpa dia sadar. Ya, mungkin orang-orang yang mengkafirkan kita, yang apa saja yang dikafirkan, orang-orang yang mengatakan Allah di langit, mungkin kesehariannya seperti itu. Nah, bagusnya dia ngomong segitu kita rekam sekali. Ya, direkam. Nah, dia lihat nih. Satu sisi dia mengkafirkan Allah di langit, satu sisi dia mengatakan kita kembali kepada atas semuanya perkara-perkara kita. Iya, ini kan namanya takut. Kemudian bal ibadun mukramun, tadi saya baca ya enggak bal ibadun mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qaul, dan tidaklah mereka mengedepankan ucapan mereka. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka dengan perintah Allah mereka melakukannya. Tidak pernah mereka menentang Allah. Ya, mereka selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Naam, ja'ilil malaikati rasula, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat itu utusan-utusannya. Iya. Petugas-petugas memiliki tugas masing-masing. Ada di antara malaikat tersebut memiliki sayap 2. Ada malaikat tersebut memiliki 3 sayap. Ada malaikat tersebut memiliki 4 sayap. Dan Allah menambah dari ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Iya. Nah, ketika kita katakan, kita buat gambar. Ya, ini malaikat ya. Ada sayapnya. Kita kasih nampak. Oh, nggak boleh ya, kamu nggak boleh gambar-gambar malaikat, karena kita nggak tahu bagaimana bentuk malaikat. Loh, malaikat kan ada sayap, udah saya nggak bisa kayak gitu, tuh perkara gaib. Kenapa kepada Allah ketika kita katakan Allah beristiwa ente nggak terima? Bisa difahami? Antara makhluk dengan makhluk punya sayap, ayam punya sayap kan, malaikat juga punya sayap. Berani nggak ente bilang sayapnya malaikat kayak ayam? Berani nggak ente mengatakan sayapnya malaikat kayak bebek? Berani? Oh, nggak bisa. Beda antara sayapnya malaikat dengan sayapnya ayam. Nah, antara makhluk dengan makhluk saja beda sayapnya, apalagi antara Allah dengan makhluknya. Inilah tanaqudat, kontradiksi yang sangat banyak pada agama mereka. Iya. Kemudian selanjutnya, wal imanu bil kutub, yakni at-tasdiq biha wa bima fiha minal huda wan nur, wa anna Allah anzalaha ala rasulih li hidayatil bashar, wa a'dhamuha al-kutub ats-tsalatsa at-Taurah wal Injil wal Qur'an, wa a'dhamu tsalatsatul Qur'anul Karim wa mu'jizatul 'uzma. Qala ta'ala, kul
la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Iman kepada kitab maksudnya kita mengimani ya dengan kitab-kitab tersebut dan apa yang ada dalam kitab tersebut dari petunjuk dan cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada rasul-rasulnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan yang paling agung dari kitab-kitab tersebut adalah tiga: Taurat, Injil, dan Quran. Dan yang paling agung dari tiga tersebut adalah Al-Quranul Karim, yang dia merupakan mukjizat yang paling terbesar. Katakanlah, kata Allah, katakanlah seandainya mereka mengumpulkan jin dan manusia untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran tersebut, walaupun mereka saling tolong menolong, bantu membantu antara satu dengan yang lainnya, tidak akan mampu. Satu ayat pun mereka nggak mampu mendatangkan ayat seperti Al-Quran. Nggak mampu. Ya, dan Musailamah al-Kadzdzab, subhanallah, antum melihat bagaimana orang yang mendustai ayat-ayat Allah, menandingi ayat Allah. Ya, semenjak dia mendustai ayat Allah dan mengaku dirinya sebagai nabi, sampai hari ini disematkan sebagai apa? Pendusta. Setiap disebut Musailamah al-Kadzdzab, langsung pakai al-Kadzdzab depannya. Dan saya rasa nggak ada anak-anak muslimin namanya Musailamah. Ada Musailamah kasih nama anaknya, saya rasa nggak ada. Subhanallah, antum melihat bagaimana di mulut-mulut muslimin, di lisan-lisan muslimin disebut Musailamah kadzdzab, pendusta. Karena dia orang yang pertama mengaku sebagai nabi dan orang yang paling tolol pertama yang mendatangkan ayat Al-Quran. Dia buat ayat Quran sendiri, ingin menandingi ayat Al-Qurannya Allah, tak mampu, tidak akan mampu siapapun itu. Iya. 6. Kita baca cepat ya. Wa yu'minu ahlus sunnati wal jama'ati bi anna al-Qur'ana kalamullah munazzilun ghairu makhluqin hurufu wa ma'ani khilafan lil Jahmiyah wal Mu'tazilah al-qailina bi anna al-Qur'ana makhluqun kulluhu hurufu wa ma'ani khilafan lil Asy'ariyah wa man syabahahum al-qailina bi anna kalamullah wal ma'ani wa amal hurufa hiya makhluqatun wa killa qawlan batilun. Qala ta'ala wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah yuriduna yubaddilu kalam Allah yuriduna yubaddilu kalam Allah. Ahlus sunnah mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah turunkan, yang dia bukan makhluk, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Berbeda dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk seluruhnya, hurufnya dan maknanya itu makhluk. Dan juga Ahlussunnah menyelisih Asy'ariyah, dan siapa yang menyerupai Asy'ariyah, yang mana Asy'ariyah berkata kalamnya Allah itulah maknanya, adapun huruf-hurufnya makhluk. Ya, jadi yang kita baca alhamdulillahirabbil alamin itu lafadznya, huruf-hurufnya datang dari Rasulullah. Maknanya saja yang datang dari Allah. Jadi Allah menurunkan ayat, ya, nah Rasulullah mengungkapkan dengan bahasanya beliau, tapi maknanya dari Allah. Nauzubillah, ini sama seperti keyakinan Al-Quran itu makhluk. Jadi nggak ada beda, ya, nggak ada beda antara ucapannya Rasulullah dengan Al-Quran. Yang membedakan cuma makna saja dari Allah. Adapun huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya itu semua dari Rasulullah. Bahaya nggak akidah seperti ini? Sangat bahaya. Dan kenapa mereka tidak mau beriman Allah berbicara dengan huruf dan suara? Karena lagi-lagi lazimnya mereka, kalau seandainya kita mengatakan Allah itu berbicara, berarti Allah punya mulut, Allah punya gigi, Allah punya pipi, Allah punya air liur. Nah, ya. Nah, kalau demikian nggak boleh kita mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Terus gimana? Jadi ketika Allah ingin menyampaikan wahyunya, dikirim wahyu tersebut ke pohon. Nanti pohon yang sampaikan ke Rasul, dikirim ke malaikat. Nanti malaikat yang sampaikan ke mana? Ke Rasulullah.
Ini pemikiran Asy'ariyah. Dan min haitsu tahqiq, ketika kita tahqiq, Asy'ariyah sama seperti Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Paham di sini? 6. Wa kullu qaulain, dan ini insyaallah akan sampai kepada pembahasan dalam kitab yang lebih panjang. Kita bahas masalah Quran makhluk, sifat istiwanya Allah. Ini cuma isyarat-isyarat saja ya. Sebagaimana yang kita sampaikan di awal pengajian. Dan kedua, ucapan tersebut adalah batil. Allah mengatakan, kalau seandainya salah seorang dari musyrikin istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan sampai mereka mendengar ucapan Allah. Ucapan Allah apa ini maksudnya? Al-Quran. Ya, jelas sekali akidah Ahlussunnah yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Yuriduna, mereka menginginkan untuk mengubah kalamnya Allah. Mereka menginginkan untuk mengubah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayo al-ikhwah, kenapa ulama sangat menentang keras yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan Imam Ahmad mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Kenapa? Karena yang namanya makhluk itu bisa benar dan bisa salah. Yang namanya makhluk bisa saja dia lupa. Yang namanya makhluk pasti punya kekurangan-kekurangan. Jadi ketika diinginkan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu gak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang agung, karena dia makhluk. Dia apa? Makhluk yang bisa salah, bisa benar. Ini keyakinan yang sangat berbahaya. Tidak ada satupun dari kalamnya Allah, kalamullah, kecuali di situ ada hak. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada kebatilannya 0,1% pun tidak ada. Ya, ini konsekuensinya. Ketika mereka mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Nah, ucapan makhluk kan bisa saja dia sesuai pada zaman tersebut, bisa saja nggak sesuai dengan zaman tersebut. Namanya makhluk. Kita berbicara di zaman dulu, misalnya file, ya, yang di benak kita di tahun 90-an, file itu apa namanya? Apa baru dikasih file kita? Bisa lembaran kertas yang banyak kan? Kan seperti itu. Tapi zaman sekarang kita ngomong file, cuma dikasih satu apa namanya, flash disk. Udah, masuk komputer udah selesai, dapat file, dikirim file. Kalau dulu kan yang namanya apa file, ya pokoknya kertas bersusun-susun. Ya, lembaran-lembaran kertas. Sekarang file udah nih, flash disk. Masuk komputer 1 menit udah selesai. Iya, jadi ucapan manusia akan berbeda-beda, kadang nggak sesuai dengan zaman. Tapi ucapan Allah nggak bisa. Ucapan Allah itu berlaku di setiap zaman, setiap masa. Karena ucapan zat yang memiliki kesempurnaan. Fahuwa kalamullah la kalamu ghairihi. Dan dialah ucapan Allah, bukan ucapan selain dari ucapan Allah. Baik. Saya baca lagi. Ini baca cepat. Wal imanu bir rasul, yani tasdiqu bihim jami'an man sammallahu minhum malam yusammi min awwalihim ila akhirihim wa akhiruhum khatimuhum nabiyyuna Muhammadun alaihi afdhalus salatu wassalam. Wal imanu bir rasul imanu mujmalun wal imanu bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun mufassalun wa i'tiqadun anu khatimur rasul fala nabiyya ba'du wa man lam ya'taqid dhalik fahuwa kafirun. Wal imanu bir rasul yani aidan adamul ifrad wa tafrid fi haqqihim khilafan lil yahud wan nasara alladhina ghalaw wa afratu fi ba'd ar-rusul hatta ja'aluhum abna Allah kama qala ta'ala qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Adapun iman kepada Rasul, yaitu kita membenarkan seluruh para nabi dan para rasul, siapa yang Allah Subhanahu wa taala namakan mereka dan siapa yang Allah tidak memberikan nama kepada mereka.
Jadi Nabi dan Rasul itu ada berapa orang? Berapa orang Nabi dan Rasul? Berapa orang? Yang kita pelajari dari sekolah? 25 orang kan? Itu 25 orang yang disebutkan dalam Quran. Iya, ada di sana yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasul nama-nama mereka. Dan ada di antara Nabi dan Rasul tersebut yang gak disebut namanya oleh Allah. Maka wajib kita imani. Ya, jadi iman kepada Rasul kita membenarkan seluruh nama, seluruh Nabi dan Rasul yang Allah namakan mereka atau yang Allah tidak namakan mereka. Wajib kita imani semuanya. Mafhum? Karena Nabi itu jumlahnya ratusan ribu orang. Ratusan ribu jumlahnya Nabi. Yang sebagian besarnya tidak diberikan nama kepada kita, tapi wajib kita imani mereka semuanya. Ya, jadi Nabi itu 25 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, jangan salah. Namun kalau nanti kita sampaikan, Nabi itu jumlahnya bukan 25, Rasul itu jumlahnya bukan 25, puluhan ribu, ratusan ribu. Apa lah kata sesat? Mas, bukan sesat, itu 25 yang Allah khabarkan dalam Quran. Disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, Nabi itu seratusan ribu orang jumlahnya, yang namanya nggak disebut sama kita. Itu pun wajib kita imani. Paham ya? Ini bukan hanya 25 Rasul tersebut, banyak. Cuman yang diberikan nama kepada kita dalam Al-Quran berapa orang? 25. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh di sini, man sammallahu minhum man lam yusammi min awalihim wala akhirihim. Kita mengimani seluruh nabi-nabi dan rasul yang Allah memberikan nama kepada mereka dan apa yang Allah tidak sebutkan namanya dari semenjak Allah mengutus nabi itu Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Wa akhiruhum wa khatimuhum, dan yang akhir dari mereka dan penutup Nabi tersebutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Wal imanu bir rasul, dan iman kepada Rasulullah iman secara mujmal. Ya, iman kepada Rasul-Rasul, iman itu secara mujmal, secara garis besar. Ya, seperti iman kita kepada Nabi wal imanu bin nabiyina, adapun iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu iman secara mufassal. Iman secara terperinci. Kita pelajari ajaran-ajarannya. Wa i'tiqadun annahum khatimur rasul, dan kita meyakini Nabi Muhammad adalah penutup segala nabi, yang tidak ada nabi setelahnya. Dan barang siapa yang tidak meyakini itu, tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus di akhir, maka dia kufur kepada iman kepada seluruh rasul. Bukan hanya kepada satu rasul yang dia kufuri, kepada seluruh rasul dia kufuri. Karena setiap nabi dan rasul tersebut mengkhabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah penutup dari segala nabi. Namun ketika kita beriman kepada Rasulullah, wala tafrid wala ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan, sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasara, mereka telah berlebih-lebihan kepada nabi-nabi mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sampai-sampai mereka menjadikan nabi-nabi, anak-anak nabi-nabi mereka sebagai anaknya Allah. Ya, wa qalatil yahudu, orang Yahudi berkata Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasara berkata Masih itu anaknya Allah. Antum melihat, dalam satu hal Yahudi, satu sisi dia mengatakan Uzair anaknya Allah, sisi lain dia membunuh para nabi. Dia menghina para nabi. Isa itu anak zina, kata siapa? Yahudi. Satu sisi dia mengatakan Uzair anaknya Allah. Jadi tidaklah mustahil dalam diri seseorang, terkadang dia tafridnya luar biasa dan bersamaan itu ifratnya juga luar biasa. Sedikit dia akan berada di tengah. Jadi dia bisa berlebih-lebihan terkadang dan bisa bermudah-mudahan terkadang. Paham? Jelas? Sedikit yang ada di tengah. Maka kita, iman kita kepada Rasul, wala tafrid wala ifrat. Rasulullah adalah hambanya Allah, tidak diibadahi. Ya, tetapi beliau seorang Rasul, tidak dihina, tidak dicaci. Tapi kita ikuti ajaran beliau dan mengagungkan ya beliau sallallahu alaihi salatu wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ya, insyaallah pada pertemuan mungkin hari Selasa atau hari Rabu kita ketemu. Mungkin nanti pulang dari Medan saya informasikan.
Ya kita sambung hari Selasa atau di hari Rabu. Nah. Yang selanjutnya usulnya pendek-pendek, tidak banyak. Mungkin 7 kali pertemuan ini kita selesai. Kitab kita ini insya Allah nanti selanjutnya kita masuk kitab yang lebih agak besar sedikit. Ya. Tapi saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.